netizen. Film ini menceritakan tentang kisah keburukan serta bobroknya sistem hukum yang terjadi saat ini, di mana terdapat seorang pria mengenaskan yang melihat sendiri pembunuhan serta pemerkosaan yang terjadi pada anak dan istrinya. Bukannya mendapat keadilan, pria tersebut justru dikhianati oleh sistem hukum itu sendiri. Maka yang terlintas di benak pria tersebut, demi keadilan yang seharusnya didapat, balas dendamlah satu-satunya jalan terbaik. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di malam itu terdapat keluarga kecil yang harmonis terdiri dari sang ayah, ibu, serta putri kecil nan cantik. Terlihat sang putri tengah asik membuatkan gelang untuk kedua orang tuanya. Diketahui si ayah yang bernama Clyde adalah seorang insinyur yang sangat cerdas serta berbakat. Di tengah kehangatan tersebut, suara ketukan pintu mulai terdengar dari luar. Clyde lalu bergegas membukakannya. Tiba-tiba dua perampok sadis bernama Darby dan Ems melakukan perampokan dengan kekerasan, di mana di situ Clyde dipukul habis dan diikat tak berdaya. Sang ibu juga tak luput mendapat kebijakannya. Mereka menyetubuhi serta membunuh si ibu tepat di depan mata Clyde. Tak lupa putri Clyde juga menjadi sasaran dari kebrutalan mereka. Melihat hal itu, Clyde sangat terpukul. Untuk melawan pun ia tak berdaya. Malam itu adalah malam bahagia sekaligus malam terpedih melihat kedua orang tercintanya tewas di tangan dua iblis biadab. Hari berlalu, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nick. Nick adalah seorang jaksa yang bertanggung jawab menangani kasus Clyde. Dalam kasus ini, ia turut dibantu oleh Jonas yang merupakan atasan, juga mentornya, serta Sarah yang merupakan bawahan Nick. Sebelum persidangan, Jonas sempat berkata kepada Nick bahwa ia bisa memenangkan sidang Clyde dengan bukti yang sudah terkumpul. Namun Nick yang masih sangat muda terlalu ambisius untuk mengejar karirnya, yang mana ia malah blunder dalam mengambil keputusan terhadap kasus Clyde ini. Setelah itu, Nick menemui Clyde yang sudah menantinya. Di situ, Clyde memberikan catatan serta gagasan mengenai ide yang bisa digunakan saat persidangan. Namun Nick mengabaikan catatan tersebut dan bilang jika Clyde harus mempercayainya jika ia ingin memenangkan sidang ini. Nick berkata jika ia telah membuat kesepakatan dengan tersangka yang bernama Darby, di mana Darby bersedia bersaksi bahwa dirinya bersalah. Dan dalam kesaksian Darby tersebut, teman Darby yaitu Ems akan dijatuhi hukuman mati, sementara Darby mendapatkan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Tentu saja hal tersebut tak bisa diterima Clyde. Bagaimanapun, Darby sangat pantas dihukum mati karena dialah yang membunuh istri serta anaknya. Namun, Nick berkata jika ini adalah satu-satunya jalan terbaik yang bisa Clyde terima. Clyde terus merendahkan harga dirinya seraya memohon kepada Nick agar keputusan Nick diubah. Namun dengan angkuh, Nick berkata, beginilah sistem hukum bekerja. Lebih baik mendapat sedikit keadilan daripada tidak mendapatkannya sama sekali. Mendengar itu, Clyde sangat kecewa. Kemudian sidang dimulai. Di situ Darby hadir bersama pengacaranya bernama Reynold. Diperlihatkan juga seorang ketua hakim bernama Laura. Usut punya usut, Hakim Laura juga terlibat dalam persetujuan kesepakatan antara Nick bersama Darby. Lalu Hakim Laura menjatuhi hukuman mati kepada M, sementara itu Darby hanya diberi 5 tahun penjara. Suatu hukuman yang sangat jauh dari kata adil. Setelah itu di luar persidangan, Darby berterima kasih kepada Nick karena telah membuat perjanjian. Walau Nick kesal terhadap Darby, namun di depan pers ia menjabat tangan Darby dengan terpaksa. Tindakan tersebut terlihat oleh Clyde yang berdiri dari kejauhan. Suatu pandangan yang membuatnya gelisah, muak, serta geram terhadap hukum yang tengah ia rasakan. Saat ini ia hanya bisa memandang dengan murka yang sangat mendalam. Jika menjadi warga yang baik menjadikannya cerdas, maka ia lebih memilih menjadi kriminal terburuk yang sangat jenius. Maka dari itu, balas dendam adalah hal terbaik yang akan ia lakukan. Kemudian diperlihatkan Nick yang baru saja pulang dari persidangan berjumpa dengan istrinya yang bernama Kelly tengah mengandung seorang bayi yang sudah berumur 9 bulan. Scene berubah 10 tahun kemudian, di mana anak Nick yang bernama Dennis sudah beranjak menjadi seorang gadis berumur 10 tahun. Di situ Kelly sempat kesal karena Nick selalu saja sibuk sampai ia tak pernah hadir dalam pentas seni putrinya sendiri. Nick yang ambisius dalam karirnya tampaknya sudah terlalu jauh mengejar dunia hingga ia
meminta maaf dan berjanji akan menghadiri semua pentas anaknya. Kemudian diperlihatkan Nick dan Sarah yang akan menyaksikan proses hukuman mati terhadap terdakwa Ems. Nampaknya setelah 10 tahun hidup dalam jeruji besi, Ems akan segera dieksekusi atas tuduhan pembunuhan kepada keluarga Clyde. Ems akan mendapat hukuman suntik mati, di mana hukuman tersebut seharusnya adalah hukuman mati paling sedikit merasakan rasa sakit. Sebelum dimulai, kepala penjara, sebut saja Thomas, mendatanginya untuk meminta Ems memberikan kata-kata terakhir. Dengan perasaan sedih, Ems pun berkata, "Apa yang kuperbuat malam itu memang benar salah. Tapi sumpah demi Tuhan, aku tak membunuh orang-orang itu. Sejatinya, aku adalah korban yang dikambing hitamkan oleh temanku sendiri." Hal tersebut membuat hati semua saksi tersentuh, tak terkecuali Reno, sang pengacara dari Darby. Dimasukkanlah seluruh cairan kepada tiap-tiap tubuh Ems. Namun, bukannya mati dengan tenang, Ems justru merasakan sakit yang sangat amat tersiksa. Seluruh ototnya terasa terbakar. Lebih parahnya, ia merasakan semua itu dalam keadaan sadar. Setelah 30 detik, Ems akhirnya tewas secara mengenaskan. Benar saja, usut punya usut, seseorang telah mengganti cairan tersebut dengan racun yang membuat Ems merasakan sakit sebelum ia tewas. Pada botol itu ditemukan sebuah kalimat "tak bisa melawan takdir" yang mengingatkan Nick kepada perkataan Darby 10 tahun yang lalu. Nick beserta rekannya yang bernama Danigan atau Mimin sederhanakan menjadi Dani langsung mencari keberadaan Darby, yang tentu saja Darby sudah bebas dari penjara. Setelah itu diperlihatkan Darby yang tengah asik memakai barang narkotika. Di tengah keasikannya tersebut, panggilan misterius masuk dari seseorang yang tak ia kenali. Pria itu memberitahu kalau saat ini tempat Darby akan dikepung oleh pihak kepolisian. Benar saja, para polisi mulai mengelilinginya. Lalu si misterius itu memberi panduan jalan agar Darby bisa kabur dari kejaran polisi. Pria itu lalu menyuruh Darby menemukan mobil yang di dalamnya terdapat polisi yang sudah dilumpuhkan. Sesampainya di situ, Darby mengambil senjata si polisi sembari menyuruhnya untuk mengemudi. Polisi yang ketakutan itu membawanya pergi ke sebuah rumah yang terbengkalai. Sesampainya di sana, Darby terus mendodongkan pistolnya sambil menunggu si pria misterius itu memanggilnya kembali. Si polisi yang ketakutan lalu bilang jika Darby membunuhnya, bagaimana dengan nasib istri dan putrinya yang tak akan melihatnya lagi. Darby menjawab ia tak peduli dan malah mengejek si polisi tersebut. Kemudian Darby mengangkat telepon yang ternyata sumber suaranya berasal dari polisi tepat di depan mata Darby. Yap, pria misterius tersebut adalah Clyde. Clyde lalu berkata, "Aku tidak akan bertemu istri dan putriku lagi karena kau telah merenggut nyawa mereka." Darby yang terkejut segera menarik pelatuk. Namun yang keluar bukanlah peluru, melainkan sebuah racun yang telah Clyde rekayasa sedemikian rupa, yang mana hal tersebut membuat Darby lumpuh namun membiarkan seluruh fungsi sarafnya tetap utuh. Dengan kata lain, Darby masih bisa merasakan segalanya. Clyde lalu mengancam Darby kalau ia akan mengalami banyak hal gila yang menyakitkan dari apa yang sudah ia lakukan pada keluarganya. Darby kemudian dibawa ke sebuah rumah yang sudah Clyde atur untuk menjadi ruang eksekusi khusus untuk Darby sendiri, di mana Darby akan mendapatkan siksaan secara membabi buta. Darby dibuat gila oleh Clyde dengan sangat jenius. Clyde memasukkan beberapa cairan yang membuat Darby tetap sadar serta memperkuat jantung Darby agar Clyde bisa bermain-main lebih lama dengannya. Clyde juga bilang, beginilah rasanya menjadi orang tak berdaya, sama seperti dirinya yang tak berdaya ketika Darby membantai keluarganya. Darby akhirnya tewas secara mengenaskan, di mana bagian tubuh Darby sudah termutilasi menjadi 25 bagian. Tak lupa kelamin serta
kelopak mata diiris lepas sampai-sampai membuat Dani dan tim forensik menyatakan ini semua adalah pembunuhan paling biadab yang pernah ia lihat selama karirnya. Di sisi lain, mendengar hal tersebut, Nick merasa bahwa kasus pembunuhan Darby bukan tanpa alasan, namun ini semua adalah kecerdasan. Nick menganggap dalang dibalik kematian Darby bukan orang sembarangan, melainkan sesosok kriminal yang sangat jenius. Kemudian Sarah mendapat informasi di mana tempat Darby tewas adalah properti milik Clyde. Nick serta kepolisian saat itu juga langsung melacak keberadaan Clyde. Di sisi lain, Clyde yang tengah mengatur strategi mendengar suara mobil kepolisian datang mengepungnya. Namun bukannya panik, Clyde nampaknya sudah mengetahui hal tersebut dan sengaja bersikap kooperatif. Clyde lalu dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut, sementara bersamaan dengan itu seorang kurir datang menemui putri Nick yang memberikannya sebuah paket. Dennis yang mengira paket tersebut adalah rekamannya saat pentas langsung memutar video tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kembali ke penjara, di sebuah ruangan, Nick dan Clyde dipertemukan untuk berdiskusi seraya menggali informasi tentang kasus pembunuhan Darby. Nick lalu bertanya apakah Clyde yang membunuh Darby dan M serta telah merencanakan semua ini. Namun Clyde yang jenius tak langsung mengakui perbuatannya. Clyde lalu bilang, jika kau ingin pengakuanku, maka aku ingin kita membuat kesepakatan sama seperti yang kau lakukan bersama Darby dahulu. Mendengar perkataan tersebut, Nick merasa sangat tertampar. Clyde lalu berkata jika ia hanya ingin kasur yang sangat empuk di dalam selnya, sementara jika Nick mengabulkan permintaannya, Clyde akan senantiasa mengakui segala perbuatannya. Namun mendengar hal itu, Nick menganggapnya sebagai lelucon dan pergi meninggalkan Clyde dengan raut muka yang kesal. Bersamaan dengan itu, Nick mendapat telepon dari istrinya bahwa anak mereka sudah menonton video tak senonoh, di mana paket yang mereka terima tadi bukanlah rekaman anaknya, melainkan rekaman detik-detik penyiksaan Darby, yang mana hal tersebut membuat anak dan istri Nick menjadi trauma berat. Mengetahui hal itu, emosi Nick meluap-luap. Jonas dan Thomas lalu menyarankan Nick agar menyepakati keinginan Clyde yang mana hanya sebatas kasur empuk saja. Toh, dengan mengabulkannya, maka mereka lebih diuntungkan jika dibandingkan sebatas pengakuan Clyde. Perlu diketahui, dikarenakan tidak adanya bukti kuat bahwa Clyde adalah dalang dibalik semua ini, maka pengakuannya lah satu-satunya jalan yang bisa menjadikannya tersangka. Entah apa yang ada di pikiran Clyde sampai ia hanya menginginkan sebuah kasur empuk. Yang pasti Nick, Thomas, dan Jonas terpaksa membelikannya. Setelah itu akhirnya Clyde mendapatkan apa yang ia inginkan. Clyde lalu dipasangkan satu sel bersama pria sebut saja Ben. Di keesokan harinya, sesuai kesepakatan, sidang pun dimulai, di mana Clyde harus bersaksi sesuai apa yang telah ia lakukan kepada para korbannya di depan ketua hakim Laura. Namun bukannya mengakui perbuatannya, Clyde justru membantah tuduhan itu karena tidak ditemukannya bukti bahwa dirinya bersalah. Clyde juga berkata bahwa dia adalah law-abiding citizen, yang berarti warga negara yang taat pada hukum. Mendengar hal itu, Nick sangat kesal karena Clyde telah mendustai kesepakatan mereka. Sementara hakim Laura cenderung setuju pada pendapat Clyde serta memberinya jaminan untuk dibebaskan dari tuduhan apapun. Mendengar hal tersebut, Clyde langsung tepuk tangan yang membuat seluruh hadirin sontak kebingungan. Clyde lalu menjelaskan bahwa seperti inilah kebobrokan sistem hukum, di mana hakim Laura seenaknya saja memberi jaminan kebebasan kepada para terdakwa, sementara sudah jelas-jelas bahwa mereka bersalah sama seperti yang mereka lakukan kepada Darby, mana sudah jelas-jelas terkumpul bukti, namun Darby malah dibebaskan tanpa melihat keadilan bagi keluarga korbannya, yaitu Clyde sendiri. Maka dari itu Clyde mengolok-olok ketua hakim serta jajarannya dengan menyebut bahwa keadilan tak akan ditemukan jika masih dinaungi orang-orang tolil seperti kalian. Bukannya berpikir dua kali, hakim Laura malah mengetuk palu berkali-kali agar Clyde segera dimasukkan ke penjara. Sebuah keputusan bodoh yang membuat Clyde murka serta leluasa untuk membantai seluruh jajaran hukum. Kemudian terlihat Clyde dan Nick di sebuah ruangan interogasi. Di situ Clyde benar-benar mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Darby serta mengganti cairan bius Ames dengan racun mematikan. Kini Nick merasa bahwa tugasnya sudah selesai karena Clyde telah mengakui perbuatannya, yang mana perkataannya sudah Nick rekam. Namun tidak bagi Clyde. Dia mempunyai satu pengakuan lagi agar Nick tetap berada dalam lingkaran permainan Clyde, di mana kini pertaruhannya adalah nyawa Reynolds, yang mana Reynolds adalah pengacara si Darby.
Di sisi lain, Sarah dan tim pencarian mendapatkan informasi bahwa Reno sudah hilang 3 hari yang lalu. Mendengar hal tersebut, Nick terpaksa harus menyetujuinya lagi, di mana permintaan Clyde sekarang adalah makanan mewah serta iPod untuk mengiringi musik sembari Clyde makan. Clyde menegaskan bahwa makanan itu harus datang tepat pada pukul 1 siang. Singkat cerita, dibawakanlah makanan mewah serta iPod untuk Clyde. Thomas sempat menyuruh bawahannya untuk mengecek makanan tersebut, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi, namun Nick melarangnya dan harus segera memberikannya karena waktu yang hampir mepet. Tetapi Thomas tetap kekeh kalau di sini dialah yang berkuasa dan tak mau diperintah, apalagi oleh Clyde yang hanya seorang kriminal. Mendengar hal itu, Nick hanya bisa istighfar. Kemudian Nick menagih janji Clyde untuk memberikannya lokasi di mana Reno berada. Clyde lalu bilang bahwa lokasi itu berjarak 15 menit dari penjara, sementara ia menyuruh Nick untuk cepat pergi karena nampaknya makanan yang diterima Clyde sudah lebih dari waktu yang ia minta. Nick dan Danny kemudian bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, terlihat Reno yang sudah tak bernyawa terkubur hidup-hidup. Mengetahui hal itu, Nick sangat kecewa kepada Thomas karena telah menganggap enteng semua perkataan Clyde. Di waktu bersamaan, tanpa sebab dan alasan, Clyde juga membunuh Ben, teman satu selnya yang membuatnya dipindahkan ke ruang pengasingan. Nick kembali menemuinya dan mengatakan kenapa Clyde membunuh Reno. Clyde lalu menjawab, dia adalah orang yang membela Darby, membela seorang pembunuh. Maka dia sama seperti pembunuh dan aku harus membunuhnya karena semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mendengar hal itu, Nick lagi-lagi merasa tertampar. Kemudian terlihat Nick yang sedang gundah memikirkan apa yang salah dalam pekerjaannya sampai-sampai ia terbawa dalam permainan gila ini. Jonas lalu datang dan mengajak Nick untuk pergi menemui seseorang yang mengenal Clyde. Tibalah mereka menemui pria, sebut saja Darwin. Darwin mengatakan dia bukan teman atau kerabat Clyde, melainkan hanya pernah bekerja 1 kali dengannya. Kemudian Jonas bertanya siapakah Clyde ini, apakah dia mata-mata atau sejenisnya. Darwin menjawab, Clyde adalah otak dari para mata-mata. Clyde adalah ahli spesialis operasi kinetik. Dengan kata lain, Clyde bisa membunuh seseorang tanpa menyentuh serta tanpa berada di suatu ruangan yang sama. Darwin menjelaskan segala tindakan Clyde pasti memiliki sebuah tujuan. Itu artinya saat Clyde mengirim Danny sebuah DVD serta saat Clyde meminta sebuah kasur, semua itu sudah termasuk dalam rencananya. Mendengar hal itu, Nick dan Jonas shock karena yang mereka lawan bukan sekedar mantan insinyur, tetapi sama seperti seorang komandan yang memiliki kecerdasan mengatur strategi perang. Yap, Clyde menyatakan perang terhadap para penegak hukum demi secerca keadilan. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini agar Mimin tetap semangat membuat video lainnya. Tentu saja, satu dukungan teman-teman adalah 1000 dukungan bagi Mimin. Kembali ke cerita, setelah itu Nick dan Jonas mendatangi Ketua Hakim Laura untuk memintanya menandatangani sebuah surat agar membatasi serta mencegah apapun yang Clyde lakukan. Namun, hal yang tak diduga terjadi. Halo? Ketua hakim tersebut tewas setelah menjawab telepon. Nick dan Jonas terdiam tak berdaya. Kemudian di dalam penjara, kini Nick kembali menemui Clyde. Singkat cerita, Clyde kembali menawarkan Nick sebuah kesepakatan. Clyde meminta agar besok dia dibebaskan beserta segala tuduhannya pada pukul 6 pagi. Jika tidak, Clyde akan membunuh semuanya. Nick hanya terdiam tanpa keluar satu patah kata pun dari mulutnya. Setelah itu, Clyde dibawa ke ruang isolasi. Di sisi lain, Nick dan Sarah mencoba mencari kaki tangan Clyde yang mereka curigai bahwa Clyde tidak sendirian melakukan pembunuhan ini. Namun semalaman itu mereka tak mendapatkan informasi apapun. Nick lalu menyuruh semua penegak hukum untuk menginap di kantor polisi, berjaga-jaga jika mereka masuk dalam daftar pembunuhan Clyde. Menit demi menit berlalu. Kini waktu menunjukkan pukul 6 pagi.
Melihat hal itu, sontak Nick bersama rekan-rekannya merasa lega karena mereka pikir mereka berhasil melewati teror dari Clyde. Nick lalu menyuruh semuanya untuk pulang beristirahat. Namun ketika semuanya berada di parkiran, hal tak terduga kembali terjadi. I don't know how this was gonna turn out, Nick. Diketahui 6 pejabat petinggi hukum tewas akibat ledakan tersebut, termasuk Sarah, bawahan kepercayaan Nick sendiri. Melihat hal itu, Nick sudah sangat tak berdaya. Kemudian Nick dan Jonas menemui wali kota. Nampaknya wali kota sudah sangat kecewa pada kinerja mereka berdua. Padahal sudah jelas-jelas pelakunya berada di dalam sel, namun masih saja membuat kekacauan sebesar ini. Nick dan Jonas berkata jika pelaku tersebut bukan orang sembarangan. Dia sangat jenius serta diselimuti murka yang sangat mendalam. Namun wali kota tak mau menerima alasan apapun. Ia hanya ingin Nick dan Jonas menuntaskannya sesegera mungkin sebelum masyarakat panik atas aksi brutal yang dilakukan oleh Clyde. Setelah itu Nick menemui Clyde di luar penjara. Di situ ia meluapkan seluruh emosinya kepada Clyde atas kematian Sarah. Nick berjanji akan mengakhiri semua ini sebelum Clyde memulai lebih banyak pertumpahan darah lagi. Namun Clyde juga melawan dengan mengatakan, "Aku baru saja pemanasan dan aku berjanji akan kuruntuhkan kuil kotor berpenyakit ini tepat di depan matamu. Dan ini akan menjadi sumpahku." Mendengar hal itu, Nick diskakmat tak bisa menjawab. Kemudian diperlihatkan Nick dan Jonas sedang berada di pemakaman Sarah. Di situ Jonas berkata kepada Nick, "Ini semua salahku. Andai dulu aku melarangmu membuat kesepakatan dengan Darby, mungkin saat ini Sarah masih hidup." Nick menjawab, "Tidak, wahai Jonas sahabatku, ini semua tentu salahku. Aku yang dulu terobsesi dengan kemenangan, kini malah menjadi malapetaka. Dulu aku bermimpi untuk menjadi jaksa yang mengubah tatanan sistem menjadi lebih baik. Namun sistem itu sendiri yang malah merubahku menjadi manusia tamak akan kemenangan. Maka dari itu, sekali lagi aku akan memperbaiki semua kesalahanku." Mereka berdua lalu pergi dengan mobil terpisah di mana Jonas berada di depan sedangkan Nick menaiki mobil di belakang. Tak jauh mereka berjalan, tiba-tiba semua mobil mendadak mati. Bersamaan dengan itu, terlihat sebuah miniatur mobil dengan peralatan militer tengah memindai mereka. Benar saja, hal tak terduga lagi-lagi terjadi. Jonas akhirnya tewas. Melihat hal itu, hati Nick benar-benar sudah sangat hancur. Kemudian Shin kembali memperlihatkan Nick bersama wali kota. Karena Jonas sudah meninggal, maka wali kota mengangkat Nick menjadi jaksa wilayah, di mana sekarang Nick bisa mengakses seluruh dokumen serta arsip negara dengan leluasa. Namun hal tersebut tak menutupi kesedihannya tatkala sahabat terbaiknya tewas satu persatu. Hari demi hari berganti. Nick bekerja keras mencari dokumen yang berhubungan dengan Clyde apapun itu. Sementara wali kota menyatakan bahwa kota ini berstatus darurat, di mana ia membatasi dan menutup akses keluar masuk kendaraan serta menugaskan polisi dan detektif untuk bekerja lebih lama. Tak lupa, pada malam nanti ia akan mengadakan rapat yang dihadiri para pejabat negara. Kemudian setelah mencocokkan beberapa dokumen serta arsip milik Clyde, Nick menemukan bahwa Clyde pernah membeli properti di dekat penjara. Nick yang mulai menaruh curiga mendatangi tempat tersebut bersama Danny. Di dalam nampaknya tak ada hal ganjal selain gudang yang dipenuhi perkakas. Namun di balik sebuah mobil mereka menemukan sebuah jalan rahasia. Mereka kemudian memasukinya. Sesampainya di dalam, Danny dan Nick terkejut melihat ruangan tersebut. Ternyata tempat itu bukanlah jalan rahasia atau terowongan terbengkalai, melainkan tempat kedua bagi Clyde. Bahkan Nick sempat takjub melihat sekelilingnya. Usut punya usut, selama 10 tahun Clyde membangun ruangan bawah tanah untuk menjalankan aksi cerdasnya. Terlihat dari banyaknya senjata dan amunisi militer serta seragam polisi dan penyamaran lainnya. Tak hanya itu, saluran dari ruangan tersebut saling terhubung ke setiap sel tahanan, yang mana kita bisa menyimpulkan bahwa keinginannya mempunyai kasur dalam sel untuk menutupi jalan menuju ruang bawah tanah.
Kita juga bisa menyimpulkan bahwa selama ini Clyde tidak mempunyai tangan kanan, melainkan dengan leluasa keluar masuk penjara sendirian. Tak hanya itu, Nick juga menemukan seluruh rencana aksi teror Clyde, di mana salah satu rencana itu Clyde akan melakukan aksinya untuk meledakkan gedung balai kota, yang ternyata gedung tersebut akan dipakai rapat wali kota serta seluruh jajaran petinggi negara yang akan dilaksanakan saat itu juga. Maka dari itu, Nick dan Danny bergegas menuju tempat rapat dilaksanakan. Bersama dengan itu, terlihat Clyde telah menyamar sebagai housekeeping sembari menyembunyikan bom di dalam troli tersebut. Namun, Clyde tak menyimpan bom tersebut di ruangan rapatnya, melainkan ia menyimpannya di lantai bawah, tepat di mana ruangan kongres tersebut diadakan. Merasa upayanya akan berhasil, Clyde kemudian pergi ke sebuah parkiran sembari memantau lewat CCTV yang sudah ia retas sebelumnya. Di sisi lain, Nick, Danny, serta seorang penjinak bom berpencar mencari bom tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan bom itu serta membukanya. Terlihat juga nampaknya bom tersebut dikendalikan melalui sebuah ponsel. Muncullah sebuah ide brilian di benak Nick mengenai apa yang akan ia lakukan pada bom tersebut. Di sisi lain, di balik monitor Clyde, terlihat wali kota dan para pejabat sudah berkumpul. Clyde kemudian balik ke penjara karena Clyde ingin meledakkannya di dalam sel agar para polisi tak mencurigai bahwa Clyde sudah berkeliaran. Akan tetapi, Clyde harus menunda perayaannya. Karena di situ Nick mengakui bahwa ia sangat amat kagum dengan kejeniusan Clyde melakukan rencana kriminalnya. Mendengar hal itu, Clyde berbangga diri atas pujian dari Nick. Di situ juga Nick sempat menyarankan agar Clyde sadar dan menghentikan segala perbuatannya. Namun Clyde tetap kekeh kalau yang ia lakukan adalah benar. Malahan di situ Clyde menawarkan apakah Nick mau membuat kesepakatan dengannya lagi sebelum hal buruk terjadi. Nick lalu menjawab, "Aku tidak akan pernah membuat kesepakatan dengan pembunuh lagi. Karena berkatmulah aku sadar apa itu keadilan. Terima kasih telah mengajariku, mengajarkan pentingnya keadilan walau hanya setitik embun." Mendengar hal itu, Clyde sempat tersentuh. Kemudian ia menekan tombol di ponselnya, di mana itulah pemicu ledakannya. Mengetahui hal itu, Nick segera keluar seraya berkata, "Bom tersebut tidak berada di balai kota. Sekarang kau sedang mendudukinya karena sudah aku pindahkan." Mengetahui hal itu, Clyde terdiam lemas. Tak ada lagi jalan keluar, sementara kobaran api mulai menyelimutinya. Semua perbuatannya tidak membuatnya puas ataupun menyesal. Ia hanya ingin keadilan walau dengan cara yang salah. Clyde yang malang hanya terduduk dengan pasrah memandangi sebuah gelang harta terakhir serta kenangan terindah yang ia miliki sepeninggal putri tercintanya. Maka pada akhirnya ia pun tewas bersama dengan ledakannya. Setelah itu diperlihatkan Nick tengah menghadiri acara putrinya. Dan dari kasus Clyde tersebut, nampaknya Nick telah belajar membagi waktu bersama keluarga dibanding mengejar ambisinya. Nick kini mengerti bahwa semua tindakan Clyde adalah ungkapan dari ketidakadilan itu sendiri. Maka dari itu, Nick senantiasa untuk berubah menjadi lebih baik lagi.